Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Sigit Setiawan dengan NIM 20 10 20 119 dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga akan mempresentasikan final logo pada mata kuliah Desain Komunikasi Visual yang diampu oleh Bapak Rama Kartamukti dan Ibu Dian Permanasari. Step pertama yang saya lakukan adalah melakukan riset. Riset di sini saya mencari dari beberapa sumber, semisal Google, sebagaimana yang sudah tertera. Di sini banyak sekali referensi logo yang bisa kita gunakan. Di sini saya mengambil beberapa contoh atau beberapa sampel yang akan saya gunakan sebagai riset saya untuk logo yang akan saya aplikasikan. Step berikutnya saya mencari riset lagi pada halaman Pinterest. Yang sebagaimana kita ketahui di Pinterest sendiri adalah menawarkan beberapa konsep, beberapa sampel dari misal logo atau flyer atau poster. Di sini kita bisa menemukan berbagai contoh logo yang mungkin bisa menjadikan sebagai referensi kita dalam pembuatan logo. Selanjutnya, setelah saya sudah mendapatkan beberapa hal yang saya butuhkan, semisal sampel logo atau unsur-unsur yang akan saya masukkan dalam logo saya setelah melakukan riset, di sini saya mengumpulkannya dalam satu folder agar mudah dalam mencarinya. Di sini ada beberapa sampel logo yang mungkin akan saya gunakan pada pembuatan logo saya. Setelah itu, saya membuat sketsa dari logo yang akan saya visualisasikan. Di sini konsep yang saya usung adalah tulisan Jogja dengan ikon Jogja itu sendiri, yaitu Tugu Jogja. Bagaimana Tugu di sini mempresentasikan nilai-nilai Jogja yang serat akan budaya dan ikon siapa yang tidak tahu tentang Tugu Jogja. Maka dari itu, saya memasukkan unsur Tugu Jogja ke dalam sketsa logo sebelum saya akan memvisualisasikan dalam komputer. Berikutnya, saya memulai dengan lembar kosong pada aplikasi Adobe Illustrator. Di sini saya menggunakan aplikasi komputer yaitu Adobe Illustrator guna memvisualisasikan logo yang akan saya buat. Di sini saya menggunakan ukuran persegi panjang ya, karena tulisan Jogja sendiri di sini mengarah ke persegi panjang bukan persegi, dan agak saya naikkan sedikit karena saya akan menambahkan ikon tugu di atasnya. Selanjutnya, sebelum saya memulai menuliskan apa yang akan saya desain, saya memasukkan unsur-unsur seperti warna yang akan saya gunakan, logo yang menjadi referensi saya, dan beberapa poin lainnya di samping lembar kosong pada Adobe Illustrator. Kenapa saya masukkan di sini? Agar saya dapat menggunakannya semisal saya membutuhkannya. Jadi tidak harus membuka tutup file Explorer. Di sini saya menggunakan beberapa warna dan satu contoh logo dari Lambang Kesultanan Yogyakarta sebagai referensi logo yang akan saya gunakan. Berikutnya, setelah mengalami proses yang panjang, pemilihan warna, pemilihan logo, lalu menambahkan icon-icon, di sini ada file mentah dari logo yang akan saya buat. Di sini nampak tulisan Jogja dengan adanya Tugu Jogja pada tulisan J. Pada kolom kali ini masih pada tahap logo yang kotor ya, yang kasar, jadi belum final logo. Di sini saya masih akan menambahkan beberapa unsur lagi seperti slogan, terus perubahan warna, terus ada yang namanya filosofi logo, dan sebagainya. Di sini sudah terlihat bagaimana bentuk logo dari rebranding Kota Yogyakarta. Di sini saya menggunakan font PP2 Tiling untuk tulisan Jogja itu sendiri dengan menambahkan icon di atas huruf J, icon dari Tugu Jogja, yaitu puncaknya. Di sini juga saya menggunakan warna hitam kecoklatan yang agak padam, memfilosofikan bagaimana Jogja adalah tempat berpulang dan tempat kelahiran, di mana sejauh apapun kita pergi, kita akan kembali lagi ke Jogja. Dan kenapa saya memilih
warna ini karena warna ini adalah mencirikan bagaimana Jogja menjadi kota yang membumikan manusia. Lalu di bawahnya ada tulisan atau slogan luhur dan berbudaya. Yang sebagaimana kita ketahui, Jogja adalah kota budaya dunia, kota budaya Indonesia. Apapun yang berhubungan tentang Jogja, syarat akan nilai budaya yang ada sejak zaman dahulu. Yang terakhir adalah tampilan dari final logo yang sudah saya kerjakan dari awal. Di sini nampak bagaimana kolaborasi antara warna coklat kehitaman dengan warna emas yang menjadi ciri khas keraton. Di sini kita bisa melihat bagaimana logo menunjukkan simple, jadi tidak terlalu banyak ornamen di sana sini, tapi tetap serat akan budaya. Diwakili dengan tulisan luhur dan berbudaya dan yang menggunakan font tulisan Latin, terus ada tulisan Jogja yang menggunakan font yang tegak lurus menunjukkan akan Jogja itu tegas, ingin dilihat oleh dunia khususnya dan masyarakat pada umumnya. Terus ada penggunaan icon sendiri yang mempresentasikan bagaimana Jogja itu terkenal akan ikoniknya. Ikonik Jogja adalah Tugu Jogja, Tugu Perjuangan, yang mungkin sudah mengalami beberapa kali perubahan, akan tetapi filosofi yang terdapat di dalamnya tetap sama. Bagaimana kita mengarah ke sang pencipta, bagaimana kita tetap berbudi pekerti luhur, mungkin seperti itu. Dan yang terakhir mungkin sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya memohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah filosofi dari slogan Tugu Jogja itu sendiri. Kenapa saya memilih warna kuning? Kuning di sini melambangkan Keraton Kesultanan Yogyakarta, di mana penggunaan warna emas dahulu melambangkan nilai-nilai yang luhur. Maka dari itu, luhur dan berbudaya saya menggunakan warna emas, yang mungkin hampir sama dengan warna puncak pada Tugu Jogja. Dan dari penggunaan kata itu sendiri, luhur. Jadi, Jogja sendiri dikenal luhur, luhur sejak dahulu bagi Jogja itu sendiri, warga Jogja itu sendiri, ataupun kaum pelancong. Yang selanjutnya adalah berbudaya. Berbudaya di sini ibaratnya setiap sudut kota Yogyakarta adalah mengandung nilai budaya. Kita dapat menemukan berbagai budaya di Jogja. Yang kita ketahui, Jogja adalah kota istimewa, daerah istimewa. Yang setiap sudut kota Jogja adalah saksi bisu sejarah. Saksi bisu yang dapat kita saksikan masih sampai saat ini gitu. Untuk penggunaan font sendiri, saya menggunakan font script MT Bold. Kenapa saya menggunakan font ini? Karena kita ketahui ya, tulisan Jogja adalah tulisan yang indah. Bukan tulisan Jogja, mungkin lebih tepatnya prasasti-prasasti di Jogja atau surat-surat zaman Kesultanan di Jogja itu menggunakan tulisan Latin. Jadi dia menggunakan tulisan yang indah, bersambung, dan mempresentasikan serat akan budaya. Selanjutnya, kenapa saya menambahkan icon Tugu Jogja di atas huruf J? Karena J sendiri mempresentasikan huruf awal pada Jogja itu, Jogja, J. Di sini mewakili bentuk Tugu Jogja yang lurus dan mengarah ke atas, mengarah ke Sang Pencipta. Di situ juga ada mahkota dan ada garis kuning yang melambangkan ornamen-ornamen pada Tugu Jogja. Jadi orang akan berpikir itu adalah Tugu Jogja dan tidak akan berpikir bahwa itu adalah Tugu Monas. Karena ada perbedaan pada ornamen, di mana Tugu Monas cenderung kosong, tidak ada ornamen pada dindingnya. Sedangkan Tugu Jogja sendiri ada ornamen warna emas atau kuning pada dindingnya.